sama kayak acquisition transaction file. Isinya adalah detail dari setiap transaksi yang terjadi yang berurusan kalau di sini soal pembayaran. Yang akan nanti informasi dari sini akan digunakan sebagai basis informasi untuk cash disbursement journal. Tapi apakah dokumennya selalu ada cek? Belum tentu. Kalau misalkan si perusahaan masih menggunakan cek, ya ada cek. Tapi kalau misalkan si perusahaannya udah sistemnya transfer, udah nggak pakai cek, berarti bisa jadi bukan cek yang kita butuhkan dokumen. Bisa jadi bukti transfer, jangan kayak gitu. Nah, di sini akunnya sudah berbeda, pencatatannya sudah berbeda. Jadi cash dan account payable karena kita melakukan pembayaran. Atau balik, ini harusnya account payable to cash. Tapi maksudnya itu, account yang digunakan di sini adalah cash dan account payable. Untuk jurnalnya adalah account payable to cash karena kita membayar. Membayar account payable, kita harus kurangi account payable dan kita harus kurangi cashnya. Seperti itu. Sepertinya sampai di sini untuk business function. Sekarang kita lanjut. Nah, kita di sini sekarang udah masuk ke bagian tes. Tes pertama yang kita lakukan adalah test of control. Untuk kita akan memeriksa. Hal yang pertama kita akan memeriksa itu adalah internal control. Internal control dari si perusahaan yang berkaitan dengan si acquisition. Si transaksi pembelian ini. Jadi, test of control di sini ada mengecek dua hal. Pertama, kita akan melakukan test of acquisition. Test of acquisition berarti dari pertama dia si divisi-divisi itu melakukan request pembelian, terus disediakan PR, terus bikin PO, terus dikirim sampai barangnya sampai. Itu urusannya sama test of acquisition. Selanjutnya nanti kita akan bahas test of payment ketika kita melakukan disbursement, internal control ketika kita mau disbursement. Yang ini kita akan bahas internal control dalam proses pembeliannya. Nah, internal control yang pertama itu adalah authorization of purchase. Tadi kan kita udah dijelaskan bahwa divisi-divisi yang membutuhkan barang tersebut nggak boleh yang membeli barang, kayak gitu kan. Harus adanya perizinan dari divisi pembelian. Tapi sebelumnya simpelnya ketika perizinan atas pembelian. Secara general, perusahaan akan mengizinkan pembelian ketika pembelian tersebut adalah untuk kepentingan perusahaan. Kepentingan firm. Karena kalau perusahaan terlalu panjang, susah nulisnya. Oke. Nah, untuk kepentingan perusahaan secara general biasanya akan disetujui ketika si barang tersebut atau pembelian tersebut untuk kepentingan perusahaan. Tapi apakah hanya untuk itu saja? Gitu. Nah, dan apakah urusan autorisasi dan perizinan ini selalu dilakukan oleh divisi pembelian? Belum tentu. Biasanya perusahaan akan membagi perizinan atas suatu pembelian berdasarkan dollar amount. Jadi, dollar amount ini berkaitan dengan seberapa bernilai atau value atau price dari si satu barang yang akan dibeli. Misal, untuk pembelian gedung, ini jendela ya. Nah, misalkan untuk pembelian gedung, apakah yang mengautorisasi pembelian gedung itu adalah divisi pembelian? Harusnya enggak, karena gedung itu dia mahal, dia punya value yang tinggi, price-nya tinggi, dan ketika misalkan ada kesalahan terhadap si pembelian tersebut, pembelian si gedung ini, maka dia akan memberikan dampak yang sangatlah material bagi perusahaan. Makanya yang biasanya mengautorisasi adalah orang lain yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Misalkan board of director. Seperti itu. Tapi beda halnya, misalkan untuk hanya pembelian supplies. Itu biasanya
hanya perlu diautorisasi oleh kepala departemen, ya gitu. Jadi perusahaan biasanya punya list, misalkan pembelian di bawah 5 miliar, jangan 5 miliar, kebanyakan. Misalkan di bawah 50 juta, misalkan di bawah pembelian di bawah 50 juta, berarti itu hanya perlu diautorisasi oleh divisi pembelian. Untuk misalkan di atas 50 juta, 50 tapi di bawah 100, itu diautorisasi oleh misalkan CEO gitu, misalkan kayak gitu. Jadi biasanya perusahaan itu mengotorisasi berdasarkan dollar amount-nya. Tapi bukan berarti setiap perusahaan selalu mengotorisasi kondisinya hanya value-nya aja, value dari barangnya aja. Bisa jadi ada ketentuan-ketentuan lain yang ditentukan oleh si perusahaannya tersebut. Seperti itu. Nah, internal control yang kedua itu adalah segregation of duties. Nah, pemisahan tanggung jawab. Pemisahan tanggung jawab yang menjadi concern di lab ini adalah ada tiga. Ada 3 tanggung jawab yang harus dipisahkan di lab ini. Pertama, itu adalah receiving, bagian penerimaan, bagian warehousing, bagian yang menyimpan barang, dan bagian accounting. Kenapa 3 bagian ini harus dipisahkan? Bayangkan, misalkan accounting, bagi divisi accounting yang tugasnya mencatat, disatukan dengan divisi warehousing. Bisa jadi, karena yang kalau misalnya accounting digabung dengan warehousing, berarti mereka yang menyimpan barang. Mereka yang tahu barangnya kondisinya seperti apa. Bisa jadi, si barangnya diambil, si account record terhadap inventory-nya diubah juga, dimanipulasi sama dia. Makanya si accounting, warehousing, dan receiving itu harus dipisah. Jadi kalau yang receive tugasnya hanya menerima barang, yang warehousing tugasnya hanya menyimpan barang, yang accounting tugasnya hanya mencatat si penerima, mencatat hasil transaksi dari si barang tersebut beserta account payable-nya. Gitu. Selanjutnya, ada yang disebut timely recording dan independent review. Jadi, yang pertama kita bahas adalah timely recording. Kata kuncinya adalah timely. Jadi dia di pencatatan di saat yang memang seharusnya udah dicatat, di saat yang tepat. Ya gitu. Kapan sih si perusahaan mencatat transaksi tersebut? Kayak tadi. Tadi sebelumnya kita udah bahas. Ketika dia misalkan menerima barang. Berarti udah harus dicatat di saat itu. Atau perusahaan lain mungkin mencatat si transaksinya ketika dia baru menerima invoice, baru dia bisa catat gitu. Nah, permasalahannya adalah apakah si transaksinya itu dicatat pada waktu itu gitu, waktu invoice diterima atau barangnya diterima. Nah, itu urusannya dengan timely recording yang nanti akan dites oleh si auditor. Gimana cara ngetesnya? Tinggal cek aja tanggal si invoice-nya sampai, kapan invoice-nya sampai atau kapan barangnya sampai, kita bandingkan dengan tanggal si pencatatan tersebut. Kan kita pasti harus nulis dong date-nya kapan kita mencatat itu di jurnal, di ledger, dan segala macam. Gitu. Selanjutnya ada independent review. Ada independent review itu kata kunci adalah independent. Dia adalah suatu review. Review atas apa? Atas transaksi. Dia adalah review atas transaksi. Review atas transaksi yang tadi dicatat. Review atas transaksi yang dicatat. Untuk ngecek ulang apakah si transaksinya ini udah benar atau belum yang kita catat. Kayak gitu. Yang dilakukan oleh pihak yang independen. Pihak yang independen ini apa? Apa sih kriteria pihak yang independen? Contohnya pertama, dia tidak memegang cash. 1. Dia menerima barang juga, dia goods-nya dia menerima juga enggak. Dia yang menyimpan goods-nya juga enggak. Kan? Berarti dia tugasnya enggak ada hubungannya, tidak terlibat dalam penerimaan, pembayaran, pemesanan barang. Gitu. Contohnya apa orang yang independen itu? Akuntan. Contohnya akuntan. Di divisi akuntansinya atau divisi account payable-nya.
Nah, di situ kan ketika dia melakukan recording, dia kan pasti harus memeriksa kan. Dia harus melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen itu. Dokumen-dokumen dia mau record nih. Tapi dia harus tahu apakah si transaksi ini benar terjadi atau enggak. Amount-nya antara satu dokumen dengan dokumen lain itu saling berkesinambungan atau enggak. Kayak gitu. Dia harus melakukan review itu. Itu sebagai bentuk internal control. Tapi apakah independent review ini terbatas hanya dilakukan oleh akuntan? Karena bisa jadi dibilang, wah kurang independen akuntannya yang bagian account payable. Bisa jadi si perusahaan punya satu layer internal control lagi, satu orang independen lagi yang memeriksa si recording beserta dengan si dokumen-dokumennya. Contohnya siapa? Internal auditor. Karena dia benar-benar nggak ada, dia ada urusan sama transaksi benar-benar nggak ada gitu loh. Karena dia tugasnya hanya memeriksa gitu. Selanjutnya kita membahas test of payment. Test of payment ini urusannya soal autorisasi dari pembayaran. Lebih ke arah autorisasi dari pembayaran. Nah, internal control yang harus dimiliki perusahaan soal pembayaran itu apa? Pertama, cek harus ditandatangani oleh orang yang authorized. Berarti yang menandatangani cek, biar si cek yang ntar bisa dipakai untuk melakukan pembayaran adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menandatangani cek tersebut. Bisa jadi itu adalah manajer dari divisi pembelian, bisa jadi itu adalah manajer dari divisi keuangan, bisa jadi itu manajer dari bagian treasury, bisa jadi itu orang bagian finance, macam-macam. Itu dikembalikan lagi ke perusahaan. Tapi yang poin pentingnya adalah orang itu harus authorized, dia punya kewenangan, dan kewenangan dia itu untuk menandatangani cek, gitu. Ceknya aja, gitu. Nah, selanjutnya segregation of duties soal authorization dan treasury. Atau kalau misalkan di arrange itu ada dipisah juga si account payable. Jadi gini, orang yang melakukan tanda tangan kepada cek, dia harus dipisahkan dari orang yang mengeluarkan uang dan dari orang yang mencatat account payable. Kenapa? Bayangin, kalau misalkan 3 ini digabung, maka bisa jadi dia bikin suatu account payable palsu. Dia catat account payable palsu. Terus dia bikin cek. Ceknya dia tanda tangan sendiri. Dia udah tanda tangan sendiri, uangnya dikeluarin sendiri. Kayak gitu. Itu kan berarti memicu manipulasi, memicu fraud segala macam dalam perusahaan. Kayak gitu. Selanjutnya adalah examination of check document. Jadi gini, sebenarnya sebelum si orang yang diauthorize ini melakukan tanda tangan terhadap si cek ini, dia harus memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan si transaksi tersebut. Gimana dia meriksanya? Tinggal dia periksa dokumen. Apakah si transaksi yang mau dibayar ini memang benar-benar harus dibayar? Apakah ini transaksinya fiktif atau bukan? Nah, dia tinggal cek nih dokumen yang mendukung adanya transaksi itu. Bisa dilihat dari mana? Tadi, si voucher. Yang dia isinya adalah ada PR, ada PO, ada invoice, ada receiving report, dan lain-lain. Ya, gitu. Untuk internal control, test acquisition, dan test of payment sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke substantive test of transaction. Ya, gitu. Nah, di sini kita kembali membahas transaction related audit objectives. Biasa ada 6 occurrence. Apakah si transaksinya beneran terjadi atau enggak? Apakah transaksinya fiktif? Nah, transaksi fiktif itu di lab ini apa sih? Di dalam pembelian apa sih transaksi fiktif? Itu adalah transaksi yang bukan untuk kepentingan dari si firm. Itu transaksi fiktif. Setiap ada transaksi yang bukan untuk kepentingan perusahaan, itu biasanya dikategorikan sebagai transaksi yang fiktif, yang bermasalah, occurrence-nya. Completeness, apakah dia sudah
semua transaksi yang terjadi ini itu udah dicatat di general journal, misalkan udah di record, misalkan atau udah masuk trial balance, semuanya sudah di record, kayak gitu. Maksudnya, apakah si general journal ini, trial balance ini akurat dengan segala dokumen jumlahnya, misalkan dari si invoice, misalkan dari si invoice, apakah amount yang dicatat di general journal itu sesuai, udah sama dengan amount yang di invoice, apakah deskripsi produk yang ada di itu di invoice itu dicatat dengan benar, dicatat dengan akurat di general journal. Kalau akurat berarti masalah akurasinya aman. Tapi kalau misalkan amount yang ada di sini, deskripsi yang ada di sini, quantity yang ada di sini itu berbeda dengan apa yang di sini, berarti ada permasalahan akurasi dari si perusahaan, dari laporan keuangan si perusahaan. Selanjutnya, classification. Apakah si transaksinya itu masuk ke dalam transaksi cash atau account payable? Harus dimasukkan ke akun yang benar. Berarti kalau misalkan dia transaksi dia beli barang terus dia langsung bayar, berarti harusnya cash. Kalau misalkan dia beli tapi ngutang dulu, berarti harusnya account payable. Untuk si account payable sendiri, dia diklasifikasikan dia itu short term untuk periode tahun ini, atau mungkin long term, tergantung. Tapi biasanya si diklasifikasikan kalau account payable short term ya, karena dia harusnya dalam satu tahun fiskal biasanya dia harus dibayar. Selanjutnya, posting and summarization. Apakah amount yang di general journal ini berkaitan dengan transaksinya udah di post ke general ledger, dan ketika di jumlah amountnya benar atau enggak, totalnya benar atau enggak, seperti itu. Jumlah. Timing. Apakah si transaksinya itu masuk dan dicatat di periode benar? Misal, PT atau manufaktur pesan kain ke PTA. PTA mengirim barangnya itu tanggal 31 Desember. Sistemnya FOB shipping. Nah, ketika dia mengirim barang, si PT atau manufaktur mencatat si transaksi itu pada 31 Desember 2012. Benar atau salah? Benar, karena FOB shipping point. Kayak gitu. FOB shipping point berarti si perusahaan boleh mengakui ada perpindahan hak atas hasil